Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang perangkat keras komputer. Ya, pada video pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan apa itu perangkat keras komputer ya, di mana meliputi eh, alat input ya, yang kedua yaitu alat proses ya, di mana yang ketiga yaitu alat untuk pengeluaran dan yang terakhir yaitu alat untuk penyimpanan dan perangkat tambahan lain. Baiklah, akan Bapak terangkan secara rinci ya, satu persatu tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau yang dikenal dengan hardware ya. Apa itu perangkat keras komputer atau hardware ya? Merupakan bagian yang berupa komponen fisik yang dimana dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan ya, dimana dikendalikan oleh perintah user ya, atau yang kita kenal itu adalah operator ya. Perangkat keras dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu ada komponen perangkat masukan atau input device, ada perangkat proses atau process device, dan ada perangkat penyimpanan stroke unit. Dan ada juga perangkat tambahan yang disebut dengan peripheral. Contoh perangkat keras yang kita ketahui yaitu adalah CPU, ya, monitor, keyboard, mouse, hard disk, ya, prosesor, RAM, ada printer, ada scanner dan lain-lain. Ya. Perangkat input atau device ya, mari kita akan menjelaskan satu-satu itu tentang perangkat input atau device masukan ya, di mana memberikan perintah komputer untuk diolah dari jenis perangkat masukan yang terdiri dari ya, kita lihat mouse ya. Nah, mouse ini digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Jadi ada beberapa operasi ya yang dilakukan oleh mouse, yaitu pertama yaitu klik kiri atau left click ya, di mana klik kiri adalah menekan tombol kiri mouse sebanyak satu kali dan segera melepaskannya. Jadi untuk perintah klik kiri itu caranya tadi ya, tombol kiri mouse satu kali dan segera untuk melepaskan. Yang kedua yaitu klik kanan atau right-click, di mana menekan tombol kanan mouse satu kali untuk menampilkan menu tertentu ya. Eh, Samping itu juga ada disebut dengan klik ganda atau double click ya. Di mana ada klik ganda double click itu menekan tombol mouse banyak dua kali dengan cepat tanpa menggeser mouse. Dan juga disebut dengan drag ya atau seret, yaitu menekan tombol kiri mouse satu kali dan apa namanya tanpa geser pada tempat yang diinginkan. Jadi untuk seret atau drag ini itu menekan satu kali atau apa namanya geser pada wilayah yang diinginkan, kemudian lepaskan di mana ya seret ini digunakan untuk yaitu memindahkan gambar, ikon, teks ya, menyorot atau blok teks, tabel dan lain-lain ya. Itu adalah tentang mouse ya. Kita mengenal bahwa ada klik kiri, ada klik kanan, ada double klik dan ada seret atau ya drag ya. Baiklah ya. Ini berikutnya adalah alat input atau device yaitu keyboard ya. Keyboard itu ada beberapa macam ya. Kita kenal, eh, kita tidak mengenal satu saja, tetapi keyboard itu ada beberapa macam. Ada yaitu keyboard QWERTY, yaitu di mana keyboard dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama pada papan ketik atau mesin tik. Yang kedua adalah keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau, ditekan kemudian untuk mengurangi beban eh, tanpa ini ini. Berikutnya yaitu keyboard clock
baik ya, di mana dibuat untuk menyempurnakan keyboard QWERTY ya, di mana QWERTY ini disempurnakan oleh keyboard clock and back ya, yang sering digunakan namun dibentuk dan memisahkan sisi keyboard menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, ini ada juga alat lagi yaitu scanner ya, di mana scanner itu fungsinya sebagai alat pembaca optical data reader ya. Cara kerja scanner yaitu dengan di mana menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader dan mengirimkan ke komputer. Ya, jadi scanner itu sebagai alat optikal ya, reader yang digunakan untuk menycan atau membaca data ya dari ini. Berikutnya ada joystick ya, di mana joystick ini digunakan untuk menggeser eh, kursor pada layar atau untuk permainan atau video game yang menggunakan lebih dari satu tombol. Dan berikutnya adalah ada mikrofon ya. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik ya, di mana perangkat ini banyak digunakan untuk memasukkan suara ke komputer, di mana suara tersebut dapat direkam sebagai perintah ke komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer ya. Tadi ini adalah scanner ya sebagai berarti ini ada joystick dan ada mikrofon. Ya, next kita lanjut lagi ke berikutnya yaitu ada ini ada barcode reader ya, di mana barcode reader adalah pemindai optis yang menggunakan kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkan ke komputer dengan format data yang sederhana ya. Jadi barcode reader ini biasa digunakan di supermarket ya atau solen-solen modern yang dimana untuk membaca kode daripada produk sebuah barang. Berikutnya ini ada perangkat pemrosesan ya atau processing device ya, di mana ya perangkat pemrosesan itu dari eh, data yang diperintah dari piranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer dan proses ini terdiri dari banyak komponen ya. Ada disebut dengan Central Processing Unit atau CPU ya. CPU adalah ya perangkat utama komputer yang dimana bertugas untuk melaksanakan seluruh operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian dan input-input output dasar. Berikutnya ada RAM. RAM adalah jenis memori untuk mempercepat kecepatan data juga yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Saat data dari file menyimpan sekunder akan dimuat ke CPU, diolah data tersebut dan dimuat oleh RAM agar dapat diproses lebih cepat. Nah, ini ada satu lagi yaitu ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer proses booting ya. Instruksi yang disimpan oleh ROM itu disebut firmware ya. Eh, ini tadi ya kita masuk alat pemrosesan ya kita sering digunakan di komputer. Ya. Berikutnya yaitu ada perangkat keluaran atau office device ya, di mana perangkat pengeluaran ini adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor ya, gambar juga yang tercetak dan suara yang dihasilkan oleh speaker ya. Jadi perangkulan ini merupakan informasi yang menjanjikan berupa tampilan layar monitor, gambar tercetak, dan suara yang dihasilkan oleh speaker. Ini adalah alat pengeluaran output device. Nah, berikutnya adalah yang kita ketahui alat perangkat pengeluaran yaitu adalah layar monitor. Di mana layar monitor ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang bisa digunakan seperti baterai itu via CRT, Liquid Crystal Display atau LCD yang kita ketahui yang sering kita gunakan di rumah eh kayak televisi kita ya, itu masuknya LCD dan light emitting diode LED. Nah, berikut adalah printer ya. Printer itu digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer ya. Ini jadi printer adalah sebagai suatu alat pengeluaran untuk berguna untuk mencetak gambar, foto, dokumen.
dalam bentuk media kertas bisa yang dikeluarkan. Nah, ada beberapa jenis printer yang kita masih digunakan antaranya printer dot matrix ya, inkjet ya, laser dan water ya, tergantung kebutuhan kita mau printer yang mana yang kita gunakan ya. Semuanya bagus ya untuk pengeluaran, tetapi kita istilahnya menggunakan printer yang bisa digunakan yaitu untuk multifungsi ya, ada bisa scanner, bisa printer, bisa untuk print dan sebagainya. Berikutnya adalah speaker ya. Ini adalah sebuat alat keluaran yang dimana untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik ya, percakapan di film dan efek suara lainnya. Nah, ini adalah beberapa alat penyimpanan ya, sekunder ya, di mana disebut secondary store device ya. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektris yang bersifat permanen. Ya, ini ada hard disk ya. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram. Nah, di tipis ini ya, di mana kapasitas penyimpanan di situ bermacam-macam. Ada yang 256, ada yang 18 tera ya, dan banyak yang lainnya yang kita ketahui ya, di mana eh, di mana resi tidak akan hilang ya, di mana kalau data kita menyimpan di sini tidak akan hilang dan tidak ada listrik ya. Berikutnya adalah solid state drive atau SD adalah di mana perangkat penyimpanan dengan solid state yang menggunakan flash memory SS ya, memori ya, di mana SD ini tidak memiliki disk ya, pemutar fisik dan head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada HDD. Dibandingkan drive elektronik pada HDD, SDD ini biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik. Berikutnya yaitu ada flash disk ya, di mana flash ini berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Ini adalah untuk menyimpan data-data kita yang penting dan sebagainya, di mana kita lakukan di hard disk ya, di mana untuk menggunakan di mana menggunakan antar muka USB. Kapasitas penyimpanan di situ macam-macam, ada yang 8 giga, ada 256 giga, bahkan ada yang 2 terabyte. Ya. Berikutnya adalah CD ya. CD itu merupakan alat penyimpanan juga ya, di mana penyimpanan data hanya kapasitasnya 700 MB. Sangat kecil sekali, di mana pertama CD ini dikembangkan oleh Philips dan Sony ya, dirilis pada tahun 1982. Ini juga ada memory card atau SD ya, di mana berfungsi sebaliknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera, dan tablet. Ini adalah memory card biasanya digunakan di handphone kita atau smartphone kita ya, untuk isi penambahan memori. Berikutnya adalah penyimpanan online ya. Ini adalah salah satu penyimpanan online, ada sebutan cold storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet ya, atau internet service provider, di mana penggunaan daripada penyimpanan online ini ya adalah kita membutuhkan koneksi internet. Selain daripada cloud storage ya, ada juga yaitu eh, Google Drive ya. Google Drive itu banyak ya digunakan ya orang juga untuk penyimpanan. Tapi cuma kapasitas hanya sedikit ya. Google Drive itu hanya 20 giga ya. Ini kalau Fred mungkin lebih banyak, lebih besar daripada eh, Drive ya. Oke, berikutnya yaitu ini perangkat lainnya, yaitu ada motherboard, ada VGA, dan ada sound card. Motherboard merupakan papan di mana untuk meletakkan ya, digunakan untuk memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya. Begitu juga ada VGA KR, merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses ya keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Dan berikut ada soundcard ya. Soundcard ini merupakan alat ya yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker ya. Kalau kita mendengarkan musik sebagainya, ini soundcard ini mempunyai peranan penting. Nah, berikutnya yaitu ada unit pemrosesan grafik atau GPU, adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang ya untuk mempercepat pembuatan gambar, keluaran ke perangkat ya, tampilan sebagainya. Ini adalah kita tahu ya, untuk sistem ini biasanya ditanam ya, tertanam di ponsel atau komputer pribadi ya, di OS atau konsol game, dan sangat efisien dalam manipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Sebenarnya sangat paralel ya, maaf, secara paralel membuatnya lebih efisien daripada unit pusat proses CPU. Dan ini ada spesifikasi perangkat keras komputer ya, ada kalau kita pengen melihat spesifikasi komputer, yaitu caranya klik Explorer di PC ya, klik kanan pada properties, nanti kita akan melihat apa namanya aplikasi daripada perangkat keras komputer atau Windows ya. Kita bisa melihat ya perangkatnya
ber- eh, pakainya apa, ini berapa, RAM dan sebagainya dari spesifikasi eh ini komputer. Nah, berikutnya adalah untuk melihat perangkat kelas lain atau device manager, yaitu di mana perangkat perangkat ini ya perangkat ini di apa namanya, untuk melihat daripada pos, eh, keyboard, mouse dan sebagainya ya. Kita bisa melihat ya spesifikasi mouse dan sebagainya itu melihat dari sini. Ya udah itu ya, tadi Bapak jelaskan yaitu tentang perangkat proses ya, input ya proses, output ya, ada perangkat untuk penyimpanan dan perangkat tambahan lainnya seperti itu ya. Jadi berdasarkan materi yang dipaparkan ya, perangkat keras ya merupakan adalah perangkat bagian sistem komputer yang berupa komponen fisik yang dapat disentuh, dilihat atau yang dipindahkan ya. Perangkat ini bekerja berdasarkan perintah yang diberikan, yang dilakukan ya atau diberikan oleh user ya. Jadi perangkat ini dikatakan berdasarkan fungsinya ada beberapa ya, seperti itu perangkat masukan, komponen perangkat proses ya, device, perangkat penyimpanan, serta kemudian perangkat tambahan yang lainnya. Ya. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan materi untuk saat ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.